Halo Abiba, selamat siang. Halo Kak, selamat siang juga. Perkenalkan, nama aku Nindi. Aku di sini sebagai konselor kamu nih. Hari ini di pertemuan pertama kita ya, boleh kamu perkenalkan diri kamu? Ya boleh Kak, nama aku Abiba Salsabila, umurku 17 tahun dan saat ini aku adalah seorang pelajar kelas 3 SMA. Oke, baik. Abiba, bagaimana kabar kamu hari ini? Kabarku cukup baik Kak. Kakak gimana? Aku juga cukup baik. Syukurlah kalau kayak gitu ya. Oh iya, sekarang kesibukan kamu apa nih? Kesibukan aku sekolah aja sih Kak. Oh, sekolah aja ya. Terus biasanya ngapain aja nih di waktu luang? Kayak hobi kamu apa? Kalau hobi sih aku main piano sih Kak, atau main alat musik lainnya di rumah. Soalnya aku emang anaknya jarang keluar rumah sama temen ya, jadi ya udah main aja di rumah gitu sendiri. Gitu sih, Kak. Boleh nih sekali-sekali. Aku pengen dengar kamu main piano deh. Pasti indah banget. Kapan-kapan aku boleh dengerin, boleh? Hmm, Sebenarnya aku agak malu sih, Kak. Soalnya ya takut aja didengar orang takut jelek sih sebenarnya. Soalnya nggak bagus-bagus banget, Kak, mainnya. Enggak dong. Aku juga seneng nih. Malahan bisa jadi orang pertama yang dengerin permainan musik kamu. Kamu bisa kok percaya sama aku, Abibah. Iya, Kak. Pasti ya, Kak. Nanti coba aku buatin deh ngerekamin buat Kakak. Oh iya, kamu punya saudara? Berapa bersaudara kamu, Abibah? Aku dua saudara, Kak. Jadi aku punya adik satu lagi. Berapa tahun bedanya sama adik kamu? Bedanya lumayan jauh sih, Kak. 10 tahunan deh kayaknya. Jadi kayak beras jagain anak. Soalnya ya jauh kan bedanya. Gitu sih. Iya sih, tapi seru kan buat nambah-nambah pengalaman kamu juga. Ya, ada serunya, ada enggaknya sih, Kak. Kan kalau serunya anak kecil tuh masih bisa disuruh-suruh ya. Nah, kalau misalnya eh, nggak serunya tuh ya mereka masih itu ngaduan rewel gitu orang tua. Jadi aku sering kena omel dia sama mama papa kalau ngejailin dia. Seru juga ya, jadi campur-campur gitu kan perasaannya kalau punya saudara atau adik gitu ya. Iya gitu deh, Kak. Terus kesibukan kamu sekarang apa nih selain sekolah sama sering main piano di rumah? Kayaknya nggak ada yang gimana-gimana sih, Kak. Paling kesibukan aku ya sekolah aja. Paling sama disibuk-sibukin sama kerjaan-kerjaan kayak PR-PR sekolah sih, karena dikit lagi kan udah mau ujian ya. Jadi lagi banyak-banyaknya itu PR-PR gitu sih. Oh iya iya. Sekarang lagi masa ujian ya, lagi ujian tengah semester atau ujian akhir semester nih kamu? Aku sih udah ujian akhir semester sih, Kak. Sebentar lagi kan udah mau lulus juga nih. Sekalian aku juga lagi milih-milih universitas sih buat kelanjutannya nanti gimana. Oh, udah mau ujian akhir ya, berarti semangat dong. Ya. Sebentar lagi udah lulus nih, ninggalin bangku SMA ya. Udah nggak pakai seragam lagi deh, Kak. Iya sih, kalau kuliah biasanya kan pakai baju bebas ya. Oh ya, rencana kamu kuliah mau ambil jurusan apa nih, Abiba? Aku sih rencananya mau ngambil jurusan kedokteran sih, Kak. Tapi nggak tahu sih, bingung juga deh. Wah, keren dong. Kamu pilih sendiri Hmm, jurusannya atas keinginan kamu kah? Atau karena orang tua untuk menjadi seorang dokter? Sebenarnya sih pilihan aku juga, cuman ya nggak juga. Kayak gitu deh, bingung sih Kak ngomongnya. Jadi maksudnya bukan kamu sendiri gitu yang pengen jadi dokter ya? Ya sebenarnya pengen aku juga pengen-pengen aja, tapi kayak ya lebih ke mauan orang tua sih. Orang tuaku lebih sedikit agak maksa lah untuk jadi dokter. Ya gitu deh, pokoknya susah Kak jelasin, jadi bingung. Oh gitu, it's okay kok, Abiba. Di sini tuh kamu bebas buat cerita apa aja nih. Kamu di sini aman buat ngungkapin perasaan kamu, Abiba. Ya, makasih Kak.
Oh iya, kamu mau ketemu aku hari ini? Kita pengen bahas apa nih? Kamu pengen cerita apa nih? Tadi aku udah baca nih sedikit profil kamu, sedikit problem yang kamu alami belakangan ini nih. Eh, apa nih yang buat kamu ingin cerita sama aku dan apa yang bisa aku bantu buat kamu nih, Abiba? Sebenarnya jadi gini Kak, aku tuh ya akhir-akhir ini kayaknya tuh agak ngerasa sedikit lebih takut dari biasanya sama lingkungan baru aku ini. Jadi seringkali aku juga kesusahan nih dalam beradaptasi sama orang-orang baru, sama lingkungan-lingkungan baru ini. Terus juga kalau aku lagi kesusahan gini atau lagi banyak pikiran, aku tuh bingung mau cerita ke siapa. Sementara orang tua aku tuh dari kecil emang ngedidik aku atau ngebesarin aku tuh jarang ngasih ruang untuk aku bisa bersosialisasi secara bebas gitu. Terus ya nggak tahu kenapa belakangan ini tuh aku juga mulai ngerasa takut yang lebih-lebih gitu loh. Lebih, pokoknya lebih deh, kayak lebih hebat gitu. Terus juga aku bingung nih kalau kayak gini cerita ke siapa, sedangkan aku nggak punya teman dekat di sini. Terus aku juga mikir jadi kayak nggak ada yang bisa ngertiin aku kan, karena ya emang nggak ada orang gitu ya kan yang bisa dengerin aku. Terus kalau udah ketakutan ya kayak gini, udah overthinking kayak gini, jadi eh, kalau emang ngeluapin ke orang tuh biasanya jadi punya respon yang kayak gitu-gitu dong, jadi merasa apa ya, nggak berarti aja. Karena kayak mereka sering bilang, "Ah, itu mah perasaan yang akan datang dan pergi aja gitu." Ya mungkin aku awalnya bakal setuju sih sama omongan mereka itu ya. Cuman makin kesini aku merasa ketakutan aku tuh nggak makin menurun, jadi makin menaik. Terus aku jadi bingung, ini kok kenapa makin parah ya, makin sekarang gitu sih Kak. It's okay sih. Kamu di sini bisa ungkapin perasaan kamu dan aku terima kamu sebagaimana kamu ada, Abiba. Dari cerita kamu tadi, aku bisa ngerasain sih ketakutan yang besar dalam diri kamu itu cukup menguasai diri kamu ya. Kamu pasti sangat terganggu dan cukup nggak nyaman berada di posisi itu ya. Sebenarnya iya Kak, karena ya gitulah yang sering aku rasain. Perasaan takut itu buat aku tuh nggak nyaman sampai hilang ketenangan gitu juga kan buat aku. Jadi punya dampak negatif juga lah buat keseharian aku. Sampai-sampai kadang aku tuh kalau udah ketakutan berat atau udah overthinking banget itu sampai aku ngurung diri di kamar, nangis sendiri, ketakutan. Gitulah yang aku rasain biasanya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kamu mengalami kondisi tersebut? Kayaknya udah cukup lama sih Kak, karena sejak kecil pun aku kan emang orangnya juga agak sedikit tutup ya, bisa dibilang introvert gitu. Dan sering juga eh, apa ya menutup diri dari lingkungan sekitar yang buat aku tuh kayak emang dilihat orang dan emang sebenarnya emang iya kalau aku tuh orang yang pemalu gitu dan ya jarang lah mau berinteraksi lebih banyak sama orang. Tapi aku tuh merasa lebih takutnya itu di akhir-akhir ini malah justru gitu loh. Hmm, tadi kamu bilang kalau belakangan ini kamu sering ngerasa ketakutan yang dahsyat kan, sampai ngurung diri ya. Biasanya hal apa sih yang nge-trigger kamu atau memicu kamu tuh ngalamin kondisi tersebut gitu? Mungkin yang aku rasa aku tuh awalnya kayak gini karena keadaan di mana papa aku tuh sering dipindah tugaskan gitu ke beberapa kota. Jadi pekerjaannya itu yang ngebuat dia pindah-pindah, ngebuat aku pun juga ikut pindah dong ya kan. Terus semakin ke sini, semakin banyak perpindahan kayak gitu, aku jadi semakin sulit untuk bisa beradaptasi dengan orang gitu, sama lingkungannya juga yang baru. Jadi setiap kali aku dengar papa aku mau pindah kota juga, aku jadi ketakutan sendiri juga kan, karena satu sisi aku belum bisa nerima lingkungannya sekarang, tapi aku udah harus datang ke lingkungan yang baru. Dan itu ngebuat aku jadi apa ya, jadi parno sendiri lah sama orang-orang baru.
Terus ya apalagi akhir-akhir ini papaku lebih sering akhir-akhir ini sih mau perpindahan-perpindahan kayak gitu. Jadi aku makin gimana ya ngerasa sendirinya makin banyak lah gitu. Memangnya kalau boleh tahu ya, profesi orang tua kamu itu seperti apa sehingga mereka sering pindah-pindah atau kayak yang tadi kamu bilang itu? Kalau ayah aku sih kerja sebagai diplomat dalam negeri sih Kak. Hmm. Jadi kan aku sering-sering pindah-pindah tugas gitu kan. Kalau mama aku tuh kerja sebagai pramugari, jadi jam terbangnya, flightnya kan juga sering ya, ya Mm-mm. jarang di rumah gitu Kak. Itu sih. Oh gitu, jadi cukup sibuk ya berarti mereka ya. Iya. Tapi hubungan kamu sama orang tua kamu apakah cukup baik, Abibah? Sebenarnya sih baik-baik aja sih Kak, kalau dibilang hubungan baik apa enggak. Cuma menurut aku tuh aku ngerasa mereka terlalu sibuk aja sih sama pekerjaan mereka. Bahkan sampai kalau lagi liburan pun mereka tetap bisa WFO gitu, WFH gitu Kak. Jadi kerja di rumah gitu. Nah, kalau mama aku mungkin nggak ada kerja di rumah ya, cuma ya flightnya itu yang nonstop kayak selalu ada aja gitu kan. Terus jadi aku sering ngerasa kesepian di rumah. Satu sisi aku bingung kalau mau berbaur juga karena aku udah terbiasa dikekang kan untuk eh, nggak memiliki kebebasan dalam apa ya bersosialisasi kepada orang-orang lain gitu lah. Jadi aku lebih banyak ngabisin waktu yang di rumah belajar, udah sih gitu Kak. Terus seberapa sering sih kamu cerita tentang keseharian kamu, misalnya seperti yang kamu alami sekarang nih, kamu bilang kamu agak kurang nyaman nih dengan lingkungan baru kamu, dengan lingkungan sosial dan sekolah kamu cerita sama orang tua kamu itu seberapa sering? Hmm, Malah terbilang jarang sih Kak, jarang banget aku cerita-cerita keseharian gitu sama mereka. Karena tuh eh, aku takut ngeganggu pekerjaan mereka juga kalau mereka di rumah. Eh, Juga sebenarnya sih mereka nggak terlalu kelihatan peduli. Makanya aku kayak udahlah nggak bakal didengar juga kan soal keluhan-keluhan aku. Kayak dipikirnya tuh nggak penting juga menurut mereka. Karena mereka juga udah terlalu sibuk kan sama urusan mereka gitu Kak. Itu sih. Mungkin kamu bisa cari waktu yang pas gitu buat cerita tentang hari kamu, tentang cerita-cerita kamu, ketidaknyamanan kamu sama orang tua kamu, agar mereka juga bisa ngerti dan tahu kondisi apa yang mengganggu hidup kamu gitu. Sebenarnya sih kalau kayak gitu ya pernah sih Kak, sesekali aja. Aku pernah coba juga untuk terbuka sama mereka. Tapi ya aku dapat respon yang gitu-gitu aja, malah terbilang nggak cukup baik lah. Karena ya responnya singkat-singkat aja. Jadi kayak ya udah kelihatan banget kayak nggak kepedulinya gitu loh. Jadi kadang aku malah diminta untuk nunggu gitu sampai kerjaan mereka selesai dulu baru kita ngobrol. Tapi sebenarnya yang menurut aku nggak ada juga yang nggak pernah selesai juga pekerjaan mereka. Jadi ya emang gak ada waktu aja gitu loh Kak. Itu sih. Jadi salah satu penyebabnya kamu seperti sekarang ini karena kesibukan orang tua kamu juga ya, terus peraturan-peraturan yang mereka buat dan akhirnya membuat kamu sulit untuk berbaur sampai saat ini, ya kan? Iya, bener Kak, bener banget. Itu juga salah satu faktor yang membuat aku jadi takut kan untuk ketemu orang. Ya udah, jadinya sempet apa ya nggak bisa berbaur lah sama lingkungan-lingkungan di sekitarku. Gitu sih. Iya iya. Aku ngerti sih dan bisa ngerasain gimana rasanya di posisi kamu. Terkadang emang memulai sesuatu yang baru tuh bukan hal yang mudah kan. Apalagi kita harus mulai menyesuaikan lagi dari awal lagi, ya kan? Mm-mm. Oh iya, di sini kalau kamu nyaman sama aku, nyaman buat cerita sama aku pengen tahu lebih nih mengenai kejadian-kejadian, perasaan apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, dan apakah ada penyebab lain juga yang membuat kamu seperti sekarang ini nih, Abiba? Kalau penyebab lain menurutku sih ya itu Kak, karena sedari kecil tuh orang tua aku menurut aku punya pola didik yang
bisa dibilang cukup sedikit keras ya. Hmm. Hmm, untuk zaman sekarang gitu. Terus sejak kecil juga aku diminta untuk ngikutin apapun yang dibilang sama mereka. Jadi aku harus nurut gitu jadi anak tuh. Bahkan mereka juga ngasih batasan untuk aku bergaul itu. Terus aku juga ngerasa nggak memiliki kebebasan dalam pilihan sendiri. Jadi aku bingung kalau apa-apa tuh jadi takut serba salah, takut serba diomelin. Sehingga ngebentuk aku tuh menjadi anak yang pemalu dan lebih suka mengurungkan diri, nggak menyuarakan opini atau pendapat gitu loh. Terus aku jadi segan gitu, pokoknya takut lah untuk menyuarakan diri gitu. Itu sih Kak. Bahkan sama orang tua sendiri pun aku susah loh untuk terbuka gitu. Itu sih Kak. Gitu. Iya, aku ngerti sih, ngerti perasaan kamu gimana. Pasti nggak nyaman juga kan, sedih, kesepian, kecewa terhadap apa yang orang tua kamu lakukan sama kamu. Karena kamu merasakan kamu nggak punya teman juga untuk sebagai tumpuan dan teman buat kamu cerita keseharian kamu seperti apa, keluh kesah kamu seperti apa, gitu kan ya, Abi? Ya, iya benar banget Kak. Benar banget lagi aku juga jadi kayak ngerasa kesepian karena nggak punya teman tumpuan yang untuk ngeluapin saat aku punya banyak beban. Aku jadi bingung mau cerita kemana, ke siapa. Sampai tuh aku kalau overthinking ya nangis sendiri aja dan ya itu ngebuat diri aku tuh nggak mau memendam lah semuanya permasalahan itu sih Kak. Kalau boleh diceritakan lagi nih, batasan-batasan seperti apa sih yang diberikan orang tua kamu sama kamu? Hmm. Kalau batasan tuh misalnya contoh mereka kan ngelarang aku bermain di luar tuh. Maksudnya nggak boleh sering-sering lah kalau keluar-keluar sama orang lain. Terus aku jadi dimintanya kalau ngisi waktu luang itu cuma untuk belajar, belajar, belajar aja. Terus selain itu aku juga mereka juga ngebatasin lingkungan pertemanan aku. Jadi ya kayak yang tadi sih sebenarnya sama aja, cuman ini kan menyebabkan jadi aku cuma punya dua teman aslinya Kak. Dan terus udah gitu aku juga sering ngerasa iri sih sebenarnya kalau em, kalau aku lagi kayak gitu tuh aku sering ngerasa down jadi ngerasa iri sama orang lain yang kadang punya orang tua tuh bisa diajak bercanda atau ngobrol sebagai teman, bisa curhat-curhatan. Ya, yang mengerti perkembangan anak zaman sekarang aja lah gitu gimana sih? Ya, asik gak sih punya orang tua tuh yang berasa kayak temen sendiri. Jadi kayak aku tuh ngerasa orang tua aku tuh agak sedikit kolot ya walaupun mereka udah sering kerja ketemu orang, cuman kenapa ya kalau sama anak kayak gitu, aku tuh ngerasa sedih sih Kak. Itu sih. Hmm, apakah sampai sekarang, sampai saat ini nih, orang tua kamu masih memberikan batasan-batasan itu tuh sama kamu? Masih Kak, masih ngasih batasan cuman mungkin nggak sekeras waktu kecil ya, tapi kan dari batasan yang waktu kecil itu justru yang ngasih aku dampak sampai sekarang ini yang jadiin aku jadi orang pemalu tersebut. Terus aku jadi nggak bisa ngobrol banyak atau nggak bisa mulai percakapan di lingkungan luar. Terus ya itulah dampak-dampak itu tuh disebabkan sama yang dulu-dulu sebenarnya. Kalau sekarang udah nggak stres dulu gitu sih. Terus kayak gitu karena aku udah orangnya sering jarang banget apa ya memulai komunikasi duluan atau mau kelihatan mau berinteraksi sama orang. Padahal aku aslinya cuma takut aja kan. Tapi orang ngeliatnya jadi kelihatannya aku kayak sombong atau nggak mau ngomong sama mereka. Yang padahal aku pengen banget bisa apa ya berteman sama mereka atau ya hangout gitu kan. Aku juga mau ya kayak anak-anak seumuran aku yang hangout sama teman-temannya, pergi jalan-jalan, tanpa harus ada takut atau khawatir yang bakal diomelin lah atau ya gitu lah maksudnya. Iya, pasti sedih banget ya. Aku bisa ngerasain sih kesedihan yang kamu rasa nih, Abiba. I'm truly sorry about that. Kamu harus menghadapi ini semua. Tapi satu yang harus kamu tahu, kalau kamu tuh nggak sendiri, karena aku ada di sini. Dan kita berproses bareng-bareng ya, Abiba. Hmm, iya Kak.
Tadi kamu bilang kamu memiliki dua teman ya. Bagaimana sih hubungan kamu dengan kedua teman kamu itu sampai kamu masih tetap merasa kesepian dan sulit berbaur? Um, Sebenarnya hubungan kami cukup baik sih Kak, tapi aku sama mereka berdua tuh kan beda kota Kak. Karena sebenarnya mereka itu teman di lingkungan rumahku yang dulu. Jadi kalau udah jauh begini kan emang jadi akan ngerasa ada bedanya kan, ada gapnya lah. Jadi jarang komunikasi, jarang ketemu juga. Jadi ya aku rasa mereka juga udah sibuk sama urusan masing-masing. Terus juga hmm, ya jadi ada bedanya lah Kak pasti gitu sih. Hmm, jadi hubungan kamu sama teman-teman kamu yang sekarang ini tidak begitu dekat ya berarti ya. Jadi nggak seperti sahabat, hanya teman dekat biasa aja gitu ya. Sekarang untuk sekarang, karena kan udah jaraknya udah beda gitu ya. Iya Kak bener. Iya sebenarnya aku udah cukup sulit juga kan menyeimbangkan komunikasinya kalau mereka udah banyak teman di sana, udah punya kegiatan baru atau kegiatan lain, ya aku juga paling sekedar kadang chat-chatan di WhatsApp ya untuk sesekali lah. Jadi nggak sesering itu untuk ngobrol sih Kak sama mereka gitu sih. Mhm. Pasti sedih banget ya, udah harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan baru, teman-teman yang baru, dan juga dengar-dengar kabar teman-teman yang lama udah punya teman baru lagi kan itu sangat sedih juga ya buat kita, buat kamu juga yang ngerasain kan. Aku bisa rasain kesedihan yang kamu rasa nih, Abiba. I'm truly sorry. Kamu harus menghadapi ini, tapi satu yang harus kamu ingat dan kamu harus tahu kalau kamu itu nggak sendiri. Ada aku di sini dan kita berproses sama-sama ya, Abiba. Iya Kak, makasih banyak ya Kak udah mau dengerin cerita aku. Eh, aku jadi ngerasa cukup lebih lega sih dari sebelumnya udah cerita sama Kakak. Dari semua hal yang kamu lalui ini, aku ngerasa sangat bangga nih sama kamu. Kamu bisa Aku bisa ngerasain nih gimana rasanya di posisi kamu. Kamu bisa juga melewatinya sampai saat ini. Kamu hebat, kamu bisa ada dan bertahan sampai saat ini, di titik ini juga. Kamu bisa ceritain semua yang kamu rasa dan kamu pendam sama aku di sini. Aku juga senang kalau tadi kamu sadar bahwa kamu juga ingin bersosialisasi, ingin punya teman juga seperti orang-orang lain, seperti yang kamu bilang tadi. Iya, makasih Kak, makasih banyak juga ya udah ngeluangin waktu untuk konseling sama aku. Terus aku jadi ngerasa eh, waktu konseling itu tuh benar-benar apa ya berarti berharga banget buat aku sih. Sama-sama, Abiba. Oh iya, dari cerita yang kamu sampaikan nih, dari semua keluh kesah kamu dari awal sampai saat ini nih, aku dapat nyimpulin nih kalau kamu orangnya cukup tertutup ya, dari pengaruh juga dari lingkungan kamu, dari lingkungan keluarga kamu, dan kamu begitu adanya karena juga pengaruh dari lingkungan orang tua ya, terutama ya. Kalau gitu, adakah yang bisa aku bantu nih? Adakah yang bisa aku lakukan untuk dapat membantu kamu merasa sedikit lebih baik nih, Abiba? Sebenarnya dengan adanya aku ngadain konseling bareng kakak ini juga udah termasuk aku merasa cukup sih untuk jadi lebih baiknya. Tapi kalau boleh minta saran, aku mau minta saran sih Kak sedikit dari kakak, yaitu em, apa ya, gimana sih Kak sarannya untuk memulai bersosialisasi sama orang baru di lingkungan baru. Jadi aku tuh lebih baik lagi dan gak ngerasa takut lagi buat ngobrol sama orang. Itu gimana sih? Hmm, oke nih. Sebelumnya aku mau nanya, apakah kamu sebelumnya sudah pernah coba nih untuk ngajak teman dekat kamu atau teman-teman di lingkungan kamu, di lingkungan sekolah baru gitu kan, untuk berkenalan gitu? Nah, ya kalau sama orang dekat sudah pasti ngobrol atau ya udah biasa lah ya Kak. Cuma kalau sama orang barunya itu sih aku jarang dan mungkin belum pernah coba malah. Jadi aku baru ngedengerin omongan orang aja sih. Gitu ya. Kamu boleh loh coba coba ambil langkah-langkah kecil gitu yang membuat kamu yang menurut kamu nih
kamu nyaman untuk membuka obrolan dengan orang lain nih, Abiba. Menurut kamu, kamu lebih nyaman berkenalan atau ngobrol sama orang lain pertama-tama tuh dengan cara apa nih? Bingung sih Kak, tapi kayaknya menurut aku kayaknya cocoknya mulai obrolan tuh dari sosial media dulu deh Kak. Kayak apa apa bisa ya Kak? Apa nggak apa-apa gitu maksudku kayak emang aku sih nyamannya kalau buat mulai obrolan di lingkungan baru biar nggak terlalu kikuk gitu mulainya di chatan dulu sih. Jadi kayak misalnya aku nanyain tugas atau eh, sama orang yang di kelas aku atau gimana ya baru nyapa menyapa lah di sosial media gitu itu nggak apa-apa nggak sih Kak? Iya boleh dong Abiba, nah kan kayak basa-basi gitu lah, basa-basi awal gitu kan. Malah itu jadi salah satu langkah baik loh buat kamu ke depannya nanti bisa membuka langkah-langkah pertama nih kamu untuk bisa bersosialisasi nih sama orang-orang di sekitar kamu. Nah, Hmm. sejauh ini aku juga senang nih kamu sudah bisa mengetahui nih apa yang kamu harus lakukan, tindakan-tindakan kamu, apa yang harus kamu lakukan untuk lebih baik lagi dalam bersosialisasi. Terus dari cerita kamu tadi, sangat wajar kok untuk kamu ngerasa takut dan takut khawatir mencoba berinteraksi dengan orang-orang baru nih. Itu nggak apa-apa kok, itu it's okay banget nih. Dengan kamu mencoba terlebih dahulu, cara yang kamu bilang tadi nih, menurut aku itu salah satu cara yang bagus nih untuk kamu bisa berbaur, membuka pintu-pintu pergaulan kamu nih, terutama pada saat kamu bertemu langsung dengan mereka nih, jadi bisa mengurangi rasa takut kamu, gitu, Abiba. Hmm, iya ya Kak. Tapi aku kadang masih suka kepikiran juga sih kalau respon mereka atau pandangan mereka tuh jadi tetap kurang baik atau dikiranya tuh aku sombong. Kayak yang tadi aku bilang sih kayak gitu Kak. Hmm, kalau kamu belum coba dan hanya dengerin cerita orang lain, mengapa kamu berpikir seperti itu, Abiba? Iya, karena aku sebenarnya ya takut aja sih Kak. Cuma aku nanti mau coba deh untuk ke depannya Kak. Jadi gini, Abiba, kadang penolakan itu akan selalu ada nih di sekeliling kita. Perbedaan itu akan selalu ada. Tapi itulah yang membuat kita untuk tumbuh dan berkembang, untuk grow our mindset. Dan kalau takut itu wajar kok, tapi jangan sampai takut itu membatasi diri kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Iya ya Kak. Tapi gimana sih Kak caranya biar nggak canggung kalau lagi ngomong atau ketemu langsung nih sama orang tatapan muka langsung tuh gimana sih Kak? Menurut aku ya, itu tuh sebenarnya balik lagi ke diri kamu. Apa sih yang kamu takutkan sih sebenarnya dalam menyapa, dalam memulai obrolan dengan orang lain itu selain adanya penolakan? Kayaknya sebenarnya sih aku takut juga kalau ternyata mereka tuh nggak nyambung sama aku obrolannya. Atau juga karena aku juga agak kikuk kan orangnya, jadi aku takut juga sih kelihatan kayak orang aneh di mata orang gitu Kak. Kalau masalah nyambung atau enggaknya ya, kan kalau kamu sudah mencoba, kamu bakal tahu nih. Tapi kan saat ini kamu belum mencoba nih, gimana kamu bisa tahu? Iya sih, ya intinya aku takut lah Kak kalau ada penolakan secara langsung gitu. Kalau misalnya lagi chatan di sosmed sih masih it's okay ya. Em, Kalau depan muka kan agak canggung gitu loh Kak, berasanya banget kan. Itu sih. Nah, berarti sesuai yang kamu bilang tadi nih sebelumnya kan, kamu bisa memulai mencoba untuk membuka obrolan dengan cara chatting dengan lingkungan baru, dengan orang-orang di lingkungan baru kamu. Dan seperti yang kamu bilang tadi, kamu bisa memulai nanyakan nih sama mereka-mereka ini, tanyakan nama, tanyakan hobi, dengan orang-orang yang menurut kamu tertarik nih untuk kamu berteman gitu kan dengan mereka nih. Nah, biar pas nggak ketemu nggak kikuk gitu kan. Nah, itu bisa bisa mengurangi ketakutan kamu juga nih. Kan dari sana kamu juga bisa lihat nih, kamu punya ketertarikan atau kesamaan yang sama nggak sama mereka-mereka ini di lingkungan baru kamu. I see. Iya sih Kak. Nanti deh coba aku mulai obrolan dari medsos gitu.
kayak yang tadi aku bilang. Iya, nggak apa-apa Abimba. Perlahan-lahan aja. Kalau kamu udah, kalau kamu masih merasa takut nih untuk mencoba hal baru nih, terus kamu udah coba, tapi kamu tetap merasa takut nih, coba pikirin deh. Coba pikirin gimana menyenangkannya nanti. Kalau kamu punya banyak teman dan teman-teman kamu selalu ingat kamu nih, ingat ada Abiba, ayo kita ajak yuk pergi gitu kan. Itu kan pasti kan kesenangan sendiri kan buat kita nih. Jadi sebagaimana menyenangkannya kamu bisa berada di tengah-tengah mereka, berada di lingkungan-lingkungan yang cukup baik, positif. Nah, kamu bisa memikirkan hal itu untuk mengurangi ketakutan kamu untuk memulai sesuatu bersosialisasi di lingkungan baru kamu nanti. Iya, iya benar sih Kak. Nanti pasti bakal seru ya kalau misalnya aku bisa berpergian sama mereka, diajak terus. Itu sih. Mm-mm. Oke deh Albiba, pas banget nih waktu kita udah habis nih di pengunjung sesi hari ini nih. Oh iya ya Kak, ini udah selesai ya kita ya? Iya nih, udah selesai nih. Apakah ada yang masih ingin kamu tanyakan atau yang ingin kamu sampaikan atau ceritakan sama aku hari ini, Abiba? Nggak ada sih Kak, kayaknya udah cukup untuk hari ini. Makasih banyak ya Kak untuk hari ini. Sama-sama Abiba, terima kasih juga udah mau membuka diri dan mau memberikan kesediaan waktu kamu untuk bertemu aku pada hari ini. Dan aku harap untuk sesi-sesi selanjutnya eh, kamu ada kemajuan dan kita bisa menjalankan proses bersama-sama. Semangat buat kamu, semangat menjalani hari-hari kamu. Have a nice day, Ya, Abiba. oke. Makasih banyak Kak. Bye-bye. Bye-bye.